Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Cice Ronatan, saya Elizabeth Gloria Simbolon, saya Redia Octavia Sidaputar, saya Liana Kristina Utapea. Melalui video kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap kesalahan-kesalahan fonetik yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak sama-sama. Nah, sebelum masuk kepada contoh-contoh kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu melihat pengertian fonetik. Nah, fonetik adalah cabang kajian ilmu linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi tersebut dapat membedakan makna kata atau tidak. Nah, selain itu, kesalahan fonetik dalam berbahasa dapat terjadi ketika terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun penuturan, baik dalam kondisi komunikasi lisan ataupun dalam kondisi komunikasi tertulis. Di mana kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia ini juga sering terjadi pada pelafalan yang diucapkan, terkhususnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, hal ini juga dapat terlihat saat kesalahan pelafalan tersebut ditranskripsikan dalam bentuk tulisan fonetik. Nah, maka melalui ini akan terjadi kesalahan dalam ragam tulis. Untuk lebih lanjut, kita akan melihat kesalahan-kesalahan fonetik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dalam penggantian bunyi konsonan ataupun penggantian bunyi vokal. Untuk itu, teman-teman dapat menyimak video berikut. Bu, berat banget sih, kertas setebel ini aja gak mempan baru jadi kipas. Astaga, Elizabeth, ini tuh tebel. Kertasnya yang tebel, bukan lebar. Ya kalau mau yang adem-adem ya belinya tuh es jeruk dong. Sekali seduh, langsung seger. Seger, gak mau ah. Nah, dalam video tersebut terdapat kesalahan yaitu penggantian bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Apakah teman-teman dapat menebaknya? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas secara bersama-sama. Dalam video tersebut terdapat dua kesalahan. Yang pertama adalah dalam penggunaan kata tebal. Dalam pengucapan sehari-hari, kita sering mengalami kesalahan. Kesalahan yang terjadi sering pada bunyi vokal A yang menjadi vokal E, sehingga seharusnya tebal sering diucapkan menjadi tebal. Nah, kesalahan yang terjadi selanjutnya adalah dalam kata segar. Dalam pengucapan segar, A pada kata segar sering diganti dengan vokal E, seperti pada video, menggunakan kata seger yang seharusnya kata segar. Ramlan, dari tadi Mama ngomong gak dengar kau karena main game. Kenapa, Mak? Dengar ya kau dari tadi Mama ngomong? Dengar ya aku, Mak. Kenapa, Mak? Belikan dulu Mama apel. Ada ya, Mak. Ini. Berdasarkan percakapan melalui video roleplay singkat yang telah teman-teman saksikan sebelumnya, terdapat kesalahan fonetik pada percakapan tersebut. Kesalahan fonetik yang terdapat dalam percakapan tersebut terletak pada kata apel yang disebutkan dengan kata apel. Jika merujuk kepada KBBI, kata apel dalam konteks buah seharusnya menggunakan E biasa, bukan menggunakan etaling terbuka. Akan tetapi, seringkali orang-orang salah menyebutkannya dengan menggunakan etaling terbuka, yang mana hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah logat daerah dan juga kurangnya pemahaman terhadap cara pengucapan kata yang benar. Televisi yang bagus di rumah apa ini ya? Lagi liatin apa, Mak? Ini televisi baru untuk rumah kita. Ah, mantap kali udah mempunyai televisi baru kita. Udah, ini lagi dicari-cari ini. Nah, bikin dulu, Mak. Yang ini, Mak. Yang Mana, yang mana? 52 inci, Mak. 52 inci. Televisi ini. Betul, buat main PS aku. Main PS. Betul. Oh, bentar. Berdasarkan video roleplay singkat yang telah teman-teman saksikan sebelumnya, terdapat kesalahan fonetik pada percakapan tersebut. Kesalahan fonetik yang terdapat dalam percakapan tersebut terletak pada pengucapan kata televisi yang diucapkan dengan kata televisi. Seringkali orang-orang Indonesia menggantikan atau mengucapkan huruf V dengan huruf P. Jika kita melihat kepada KBBI juga bahwa kata yang tercatat adalah televisi, bukan televisi. Sehingga pengucapan kata yang benar seharusnya menggunakan huruf V, bukan menggunakan huruf P. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada kesalahan fonologis yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, seperti itu. Dan kesalahan fonologis ini sering terjadi di dalam pengucapan masyarakat Indonesia yang terjadi akibat perubahan fonem. Nah, terdapat beberapa contohnya dalam cuplikan berikut. Nadia, minum air apa kamu? Ini air perasa. Air perasa? Astaga, kamu tahu nggak zat apa yang terkandung di dalamnya? Katanya tuh nggak bagus untuk tubuh. Emang zat apa? Pokoknya
zat yang nggak baik lah untuk tubuh. Ya udahlah, nggak minum lagi. Oke, setelah kita menonton video cuplikan tadi, terdapat kesalahan kata, yaitu kata air dan juga kata zat. Nah, kata air sendiri berarti terjadinya perubahan fonem vokal, dan kata zat itu terjadi perubahan fonem konsonan. Nah, yang pertama kita akan menelusuri dulu nih perubahan fonem vokal, yaitu kata air sendiri. Nah, kata air ini mengalami suatu perubahan, yaitu AR gitu. Yang seharusnya merujuk kepada KBBI sendiri, yaitu air, pakai I bukan pakai R gitu. Yang seharusnya itu huruf I bukan huruf E, yang sering diucapkan oleh masyarakat Indonesia, yang kemungkinan karena pengucapan di dalam rongga mulutnya itu yang terlihat lebih nyaman gitu pada saat diucapkan kata E gitu loh. Jadi pada saat melebarkan mulut itu hampir sama seperti kata R. Jadi air gitu kan, R lebih enak daripada kata air. Jadi ada jeda di dalam mulut kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu perubahan fonem konsonan. Nah, kesalahan ini terjadi pada kata zat yang seharusnya merujuk pada kata zat, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri gitu. Dan perubahan fonem Z ini menjadi fonem J itu salah satunya terjadi karena faktor logat daerah. Dan di dalam bahasa Indonesia itu jarang menggunakan fonem Z yang dinilai lebih sulit gitu dibandingkan kata atau fonem J seperti itu. Dia, nih kopi titipanmu. Iya, terima kasih. Ya, sama. Kopi ini terasa pahit. Ya pahit lah, namanya juga kopi. Kamu tuh kalau mau yang nggak pahit harusnya nggak pesan kopi. Gimana? Jadi nggak besok ke Amerika? Jadi, besok kita berangkat jam 5. Perlengkapanmu udah dibeli belum? Jadi nggak pergi hari ini? Aku malas kalau harus pergi hari ini. Males mulu. Jadi maunya kapan? Besok aja. Yaudah deh, kalau males besok aja. Dari video roleplay sebelumnya, ditemukan kesalahan yaitu adanya penghilangan fonem pada kata pahit. Merujuk pada KBBI, kata yang benar adalah kata pahit, yang berarti tidak ada penghilangan fonem konsonan H. Kesalahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sekitar yang sudah terbiasa mengucapkan atau melafalkan dengan menghilangkan fonem konsonannya. Faktor lainnya adalah adanya interferensi dari logat pertamanya atau bahasa daerah sehingga sudah nyaman melafalkan dengan menghilangkan fonem konsonannya. Dari video roleplay sebelumnya, kesalahan yang terjadi adalah perubahan pengucapan fonem vokal pada kata malas. Merujuk pada KBBI, kata yang benar adalah malas, menggunakan fonem A bukan E. Kesalahan pengucapan ini sering terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar atau adanya interferensi dari logat pertamanya atau bahasa daerah. Oke teman-teman sekalian, setelah teman-teman menyaksikan analisis kesalahan fonetik yang telah kelompok kami sampaikan sebelumnya, kami ada memberikan sebuah latihan yang dimana latihan ini akan memperkuat atau mempertajam pemahaman teman-teman sekalian terhadap kesalahan-kesalahan fonetik yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kami memberikan beberapa soal latihan yang teman-teman bisa jawab dan jawabnya melalui link Padlet yang telah kami berikan. Silakan teman-teman menjawabnya melalui link tersebut sesuai dengan pemahaman yang telah teman-teman dapatkan dari analisis video yang telah kami lakukan. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan untuk menyusun materi pada analisis kesalahan fonetik yang telah kami sajikan. Sekian video yang dapat kami berikan, kiranya ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.